Soal PKS ya, bagaimana sebetulnya sudah jelas apa yang disampaikan Presiden PKS bahwa kemungkinan Anies itu sudah dikunci, sudah tidak mungkin lagi menjadi sosok yang diusung PKS di Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana itu Kang Pipin? Ya tentu ya, sekali lagi bahwa kami ingin putra terbaik kami, tokoh terbaik kami, kader. Wajar, semua partai politik juga menginginkan itu ya. Dari berbagai pertimbangan tentu yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah ya harapannya dari PKS, karena kita sebagai pemenang wajar kalau kita mengajukan kader kita, dan ya saya kira itu juga harapan masyarakat ya. Tetapi kami harus menyadari bahwa tidak bisa sendiri. Kami juga harus berbicara nanti dengan koalisi kami. Ya, kemarin misalnya kita sudah ada kesepakatan Nasdem dan PKB, kita harus duduk bareng. Tadi dua kemampuan itu yang harus kita bangun. Apakah elektabilitasnya berpeluang menang atau tidak, itu harus kita hitung. Terus kemudian kemampuannya, kami yakin kalau tokoh-tokoh misalnya selevel Pak Sohibul Iman, Pak Mardani ya, dan itu ada tokoh nasional ya, kami yakin kalau beliau dimajukan ya, baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur, kami yakin akan memenuhi harapan publik karena kapasitasnya capacity to win and capacity to governnya juga sangat baik. Berarti apa yang disampaikan oleh Presiden PKS bisa jadi berbeda dengan keputusan Majelis Syuro nanti? Tergantung keputusan Majelis Syuro? Sebetulnya nanti ada di DPTP ya, levelnya ada di Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu DPTP, nanti memutuskan akhir ya. Tentu itu akan didasari oleh bagaimana komunikasi politik di antara partai-partai pengusung. Oke, Kang Pipin, tapi yang sudah pasti betul tidak koalisi perubahan ini akan lanjut sampai Pilkada DKI Jakarta itu sudah firm? Yaitu terakhir komunikasi kita bertiga itu yang menjadi pegangan kami ya. Jadi kami tentu termasuk silaturahim kami ke Nasdem Tower dengan Pak Surya Paloh itu juga yang dibahas salah satunya terkait dengan pilkada. Salah satu yang lumayan dalam pembahasan waktu kami silaturahim adalah terkait dengan pilkada DKI. Oke, berarti kemungkinan besar akan lanjut ya koalisi perubahan di Pilpres lanjut ke Pilkada DKI Jakarta. Artinya kelihatan bacaannya mungkin PKS nggak akan dorong Anies, tapi tidak bagi mereka kalau ada yang mengusungnya dan berkoalisi dengan PKS yang monggo-monggo saja. Misalnya skenarionya adalah karena kalau tiga partai ini tetap misalnya berada dalam koalisi perubahan di DKI Jakarta, artinya Nasdem dorong Anies, monggo silakan, tapi PKS akan dorong kader sendiri. Jadi yang terjadi adalah Anies calon gubernur, wakil gubernurnya hampir bisa dipastikan itu kadernya PKS. Karena PKS itu kan partai pemenang pilkada. Sebagai partai pemenang pilkada memang harus diakui mereka punya kewibawaan lah untuk mengusung sendiri kader mereka. Bagi saya sayang juga kalau mereka nggak dorong kader mereka. Kali ini bargaining position PKS kuat besar sekali. ya, kuat sekali ya. Seperti PDI Perjuangan berani mengusung sendiri. Ya meskipun hanya didukung oleh dua partai politik di parlemen kan sebetulnya waktu Pilpres kemarin gitu. Jadi sayang memang kalau PKS nggak mendorong kadernya sendiri. Oleh karena itu target minimal mereka itu wakil. Nah bisa jadi ketemunya dengan Anies Baswedan kalau betul-betul Aniesnya oke ya. Oke, gimana itu Mas Wibi? Dari Nasdem kan kita mendengar tidak hanya Anies Baswedan ya, tapi ada nama kadernya sendiri yaitu Ahmad Sahroni. Jadi untuk memutuskan apakah nanti Anies, apakah itu Ahmad Sahroni atau mungkin calon gubernurnya justru bukan dari Nasdem, itu akan seperti apa mekanismenya? Namanya Pak Wibi. Bang Wibi tadi. Ada juga Mas Wibi. Kalau Bang Wibi mungkin Demokrat bisa jadi ya. Ada peluang nih Bang Wibi. Kalau Bang Wibi. Kayaknya kita kena roasting. Tapi kalau di pojok sana ya sorry lah, mohon maaf gitu. Ya sudah. Ayo coba dijawab dulu. Jadi gini loh Mbak Zil ya. Yes. Nasdem ini bukan penting ini kader internal atau kader sendiri, tapi gimana kita mendengar kebutuhan masyarakat Jakarta. Kita mendengar sekali, saya kan di DPRD DKI Jakarta 2 tahun pasca purna tugas Bapak Anies Baswedan dipimpin oleh PJ Gubernur Heru Budi, banyak kontroversial, banyak hal-hal baik yang sudah dikerjakan malah menjadi berantakan, kacau bagi kami Nasdem di fraksi Nasdem di Jakarta. Tentunya ketika memang ada kesempatan, ketika Bapak Anies kemungkinan bisa kita pulangkan ke Jakarta, dan kalau saya rasa itu juga bukan downgrade ya, Jakarta ini bukan downgrade, ini RI 3 loh. Walaupun RI 1, RI 2 alhamdulillah sekarang ada Pak Prabowo dan Mas Gibran, RI 3 di Jakarta juga spesial. Dan tentunya dengan perhatian pemerintah pusat, besok ada aglomerasi, ada DKJ, tentunya ini harus dibangun. Dengan betul-betul orang yang punya hati
dan pikiran untuk kepada masyarakat Jakarta. Dan peluang itu saya rasa sangat tepat dikembalikan kepada Bapak Anies. Tapi kita kembali berpulang kepada beliau. Apakah beliau menginginkan itu atau tidak? Dari internal sendiri Nasdem punya nama Bang Ahmad Saroni. Siapa yang nggak tahu? Bang Saroni itu Gubernur Tanjung Priuk. Kita ngomong DKJ, Ya, Bos, bukan Tanjung Gubernur Priok. Tanjung Priok. Apakah beliau besok mau naik kelas menjadi Gubernur Jakarta? Ya kita juga mesti mendengar. Beliau siap saja. Oke. Ketika saya diskusi sama beliau, saya siap aja. Bila mana partai tugaskan, oke, I'm ready. Oke. Cuma kan yang disebutkan kan nama Anies kan, bukan Ahmad Saroni. Bung Ahmad Saroni, bye-bye. Sorry ya. Berarti urutan prioritas bagi Nasdem memang satu Anies, kedua baru kader sendiri. Iya, prioritas Nasdem adalah kita mendengar dari aspirasi masyarakat, kebutuhan Oke. masyarakat. Jadi Baik. survei dulu dong berarti kan? Nah, ngomong-ngomong soal survei, nanti kita akan tampilkan hasil survei. Oh, iya. Bang Rey, nanti silakan direspon Ya, oleh Bang ya. Eriko ya, karena ada sejumlah nama ini yang merupakan kader dari partai yang kita hadirkan di sini. Sesaat lagi pemirsa. Waduh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.